Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada posting Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ASII. Saham ASII pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 5% lebih ke harga 4.860. Bisa kita lihat di grafik, selama 2 minggu terakhir ini saham ASII masih bergerak sideways dengan support berada di sekitar harga 4.400 dan resisten terdekat saat ini berada di garis EMA 50 di sekitar harga 4.950 dan resisten kuatnya di EMA 150 di sekitar harga 5.100. Jadi saat ini walaupun ASII naik 5% lebih, secara grafik dia masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas dan berpeluang untuk berpotongan minggu depan. Sekarang ini memang ada satu sentimen positif bahwa ada rencana pajak mobil akan dibuat nol. Apabila rencana ini terrealisasikan, memang peluang besar ASI akan naik karena penjualan mobil akan meningkat. Tapi sampai saat ini baru rencana, belum disahkan oleh pemerintah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari Jumat kemarin bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data ini bisa kita lihat dari tanggal 24 dan 25 asing terlihat sudah mulai masuk kembali membeli saham ini. Setelah sebelumnya terlihat terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat ini saya melihat ASII masih berpeluang untuk naik menembus garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten kuatnya di EMA 150. Peluang untuk menembus resisten ini sepertinya masih kecil minggu depan. Jadi walaupun ada peluang untuk naik saat menyentuh resisten ini, kemungkinan besar ASII masih akan bergerak sideways cenderung turun. Tapi apabila ternyata minggu depan keluar berita bahwa rencana itu terrealisasikan, ASII berpeluang untuk break dari resisten ini. Tapi selama berita itu belum keluar, ada peluang ASII untuk turun saat menyentuh atau mendekati garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli di bawah harga 4.500, bisa take profit apabila terlihat saat menyentuh atau mendekati harga 5.000-an, ASII mulai turun kembali. Tapi apabila tujuannya pingin hold untuk jangka menengah dan jangka panjang dan telah membeli di bawah harga 4.500, menurut saya saat ini saham ini masih bisa di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Inco. Saham Inco pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 3.620. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Inco masih bertahan di atas garis support di EMA 50. Jadi hari Kamis kemarin sempat turun di bawah garis EMA 50, tetapi hari Jumatnya mulai rebound kembali. Dan secara tren jika kita lihat sebelumnya Inco bergerak sangat uptrend. Jadi dari bulan Juli bisa kita lihat di sini, setelah berhasil break dari garis EMA 150, Inco terus melanjutkan kenaikan. Dan bisa kita lihat grafiknya, walaupun bergerak uptrend, bukan berarti sahamnya akan terus melanjutkan kenaikan. Tapi ada fase turun, naik, tetapi intinya arahnya ke atas. Dan selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini, garis uptrendnya sebenarnya belum patah. Tapi apabila 1 minggu ke depan ternyata garis EMA 50 ini terlewati, maka terkonfirmasi garis uptrend Inco telah patah dan kedepannya akan bergerak sideways.
Dan selama masih bertahan di atas garis EMA 150, tren Inco untuk jangka menengah masih aman. Sedangkan untuk garis MACD, jika kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary, jika kita lihat, bandar masih melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing sudah mulai keluar dari saham ini. Ini bisa kita lihat. Dari tanggal 18 sampai tanggal 25 asing terus mendistribusikan saham ini. Jadi asing sudah mulai keluar dari saham Inco. Jadi dari data yang kita dapat ini saya melihat 1 minggu ke depan Inco masih berpeluang untuk naik di atas garis EMA 50 dan naik menuju target terdekat di sekitar harga 3.800 sampai 3.850. Jadi masih ada peluang untuk naik mencapai target ini. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Inco di harga bawah dan memang tujuannya investasi, seperti penjelasan di awal, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, hari Senin depan bisa entry apabila terkonfirmasi Inco berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan apabila ingin take profit, bisa take profit di sekitar harga 3.800-an atau tunggu Inco naik kembali menuju resisten kuatnya di harga 4.000. Jadi Inco telah 2 kali berusaha break dari garis resisten di harga 4.000 dan terlihat masih gagal, sehingga terbentuk double top. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBTN. Saham BBTN pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 7% lebih ke harga 1.235. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya BBTN turun lumayan dalam. Di sekitar harga hampir 1.600, langsung turun menuju harga 1.100-an. Dan kenaikan 7% ini belum menandakan bahwa BBTN sudah reversal trend, karena tetap secara tren masih downtrend. Jadi bisa kita lihat contoh di sini, sempat turun 3 hari, ada naik sedikit, ini bukan reversal trend. Terlihat naiknya sementara, gagal break dari resisten EMA 150, masih terus melanjutkan penurunan. Jadi kenaikan ini bisa saja hanya kenaikan sementara atau rebound sementara. Dan bisa kita lihat, sebelumnya support untuk BBTN di harga 1.200. Dan minggu lalu BBTN turun di bawah daerah support ini dan hari Jumat berusaha untuk naik kembali di atas harga 1.200. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi, walaupun akumulasinya tidak terlalu besar. Dan menariknya, asing terlihat mulai masuk kembali membeli saham ini. Jadi setelah sebelumnya saham-saham perbankan asing terus melakukan distribusi, hari Jumat kemarin asing terlihat mulai masuk membeli saham BBTN. Jadi ini gambarnya, setelah terus melakukan distribusi, tanggal 24 dan tanggal 25 asing terlihat mulai masuk. Walaupun tanggal 24 ini akumulasi asing jumlahnya sangat sedikit, tapi hari Jumat akumulasinya lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, minggu depan BBTN masih berpeluang untuk naik menuju resisten di EMA 50 dan 150. Jadi masih ada peluang untuk naik minimal ke harga 1.330 sampai 1.380. Dan teman-teman harus ingat, selama resisten ini gagal ditembus oleh BBTN, BBTN masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi apabila minggu depan naik, gagal break, maka akan bergerak sideways dan ada peluang untuk turun kembali. Dan apabila minggu depan resisten ini terlewati, baru terkonfirmasi garis downtrend BBTN telah patah dan kedepannya akan bergerak sideways cenderung uptrend. Dan untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek dan telah berhasil membeli di sekitar harga 1.200, bisa take profit apabila terlihat resisten ini masih gagal terlewati. Setelah itu tunggu kembali di daerah support di harga 1.200.
Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham BBNI. Saham BBNI pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik lumayan tinggi 6% lebih ke harga 4.600. Bisa kita lihat di grafik. Secara grafik, polanya hampir mirip dengan saham BBNI yang tadi. Naik tinggi setelah penurunan lumayan tajam. Dan sebelumnya juga sempat rebound sementara. Jadi sama, walaupun naik 6% lebih, saham ini belum bisa kita bilang sudah mulai reversal trend. Tapi menariknya jika kita lihat, BBNI telah 2 kali berhasil rebound dari harga 4.300. Ini sebelumnya juga bulan Agustus awal sempat menyentuh harga 4.300 dan berhasil rebound. Saat ini juga sempat mendekati harga 4.300 dan berhasil rebound. Jadi support di harga 4.300 merupakan support yang lumayan kuat, karena telah 2 kali bisa menahan kejatuhan dari BBTN. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandara dan asing pada kenaikan 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing juga melakukan akumulasi pada hari Jumat kemarin. Jadi dari data ini bisa kita lihat sebelumnya asing terus melakukan distribusi, hari tanggal 25 asing terlihat mulai masuk. Dan teman-teman harus ingat, apabila asing cuma masuk 1 hari, kita nggak bisa langsung yakin bahwa kedepannya asing akan terus masuk melakukan akumulasi. Karena bisa saja hari Senin depan asing mulai melakukan distribusi kembali. Dan distribusi yang dilakukan, akumulasi yang dilakukan asing hari Jumat kemarin juga jumlahnya tidak terlalu besar apabila kita bandingkan dengan distribusi yang terus dilakukan setiap harinya. Dan secara grafik juga bisa kita lihat BBNI juga masih bergerak downtrend. Tadi bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Dan dari data yang kita dapat ini sebenarnya BBNI masih berpeluang untuk naik menuju resisten di EMA 50 di sekitar harga 4.800. Dan menurut saya resistennya masih bisa terlewati dan BBNI masih berpeluang untuk naik mendekati target terdekat di harga 5.000. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham BBNI di sekitar harga 4.300, menurut saya saham itu sudah murah di harga segini. Jadi masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman ingin trading jangka pendek, bisa take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50 atau 150. Karena peluang untuk naik kembali di atas atau menyentuh garis EMA 100 minggu depan sepertinya masih sangat kecil. Jadi ada peluang BBNI saat menyentuh harga 5.000 mulai turun kembali atau mulai bergerak sideways kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.